Baiklah kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Sore Kak. Baiklah kakak, kegiatan kita pada sore hari ini pada modul 2.1 pada 2JP. Kali ini kita akan membahas tentang refleksi berburu bereferensi penyajian tugas gerak. Tujuan sesi kita kali ini sore hari ini, peserta akan saling berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman teman peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok referensinya. Izin ya Kak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Kak. Silakan kakak-kakak yang memimpin berdoanya, silakan. Kak Napi, bantu Kak Napi. Sesi berdoa saya minta sama Kak Napi. Kak Novi. Kak Napi. Doa Kak Novi, pimpin berdoa Kak Novi. Silakan kakak-kakak yang lainnya Kak. Kakak yang lainnya. Kakak yang lainnya. Silakan Kak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara Zoom kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Kembalikan ke hasil. Ya. Terima kasih Kak Ranti sudah membantu kita untuk berdoa untuk sesi kita sore hari ini. Baiklah Kak, untuk lebih hemat waktu lagi, izinkan saya memaparkan slide kegiatan kita pada sore hari ini. Ini Kak Ramad ada? Kelihatan slide saya Kak? Halo Kak? Jelas Kak? Jelas. Nah, terima kasih Kak. Izin saya lanjutkan Kak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Sawatsun, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis
adalah hal yang wajar. Modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak pada 2 JP pembelajaran kita sore hari ini. Halo kakak-kakak semua, tujuan sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil-hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi ini: 1. Berburu referensi penyajian tugas gerak. Kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Ketiga, refleksi. Review singkat materi P1 dan P2. Pada sesi kita kali ini, kita akan berburu referensi dari materi 2.1, yaitunya bahwa semakin kaya referensi, kita akan mengembangkan strategi lainnya untuk mendapatkan perhatian peserta didik, untuk mengembangkan konten dan komunikasi secara cu dan pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Izin saya lanjut. 1. Berburu referensi penyajian tugas gerak. Berburu referensi, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di break room. 4. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. 2. Berbagi referensi penyajian tugas gerak. Pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul, mendapatkan perhatian mengembangkan konten secara cu, pelajaran berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran PJOK. Refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran? Silakan kakak jawab di kolom chat, Kak. Halo, Kak. Kak Ju, matikan audio Kak Ju. Silakan kakak jawab di kolom chat, Kak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak jawab di kolom chat. Sudah kakak jawab di kolom chat, Kak?
Pak Sil, di LMS ada link nih Pak Sil. Link apa, Kak? Link Zoom ini Di LMS ada, Kak. di modul berapa Pak Sil? Modul 2.1. Kak Japri kerjakan ini dulu ya, Kak, karena kita 2 JP, Kak. Ayo, Kak. Elaborasi, Kakak. Kak Robianto, pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran PJOK adalah senam. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Halo Kak, izin Kak, lagi Zoom Kak. Lagi Zoom Kak. Nah, jangan elok dia nak tu ulang-ulang elok. Ya. Jadi untuk awak yang dari Balai Selasa Kasih Laut, kalau yang paling banyak awak kan dari Taplus. Yang Balai Selasa Air Haji atau Indopuro Air Pura itu kan hanya seorang-seorang tuh. Itu kan? Ya, itu kosong isi seorang-seorang lah tuh. Halo Kak. Kak Jeffrey. Yuk. Udah Halo, Kak, Kak. udah Kakak kerjakan Kak. Halo, elektronik itu Kak. Pak aku jawab ya, Mas. Silakan langsung alasannya Kak. Biar kita lanjut slide berikutnya Kak. Kak Pramaderi ada menjawabnya. Pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran PJOK adalah permainan bola besar. Menurut Kak Sefidaranti, pertama kita perlu memahami apa itu PJOK. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan fokus pada gerak pembelajaran yang diajarkan. Ini mencakup teknik, strategi, dan manfaat dari aktivitas fisik. Menurut Kak Dina Amrullah, materi penyiapan tugas gerak dalam pembelajaran PJOK pasti sangat menarik, terutama karena tugas gerak bisa menjadikan cara efektif untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya kebugaran dan menggabungkan konsep tubuh gerak dengan tujuan pembelajaran PJOK dapat membantu siswa belajar melalui pengalaman langsung sambil memperhatikan kemampuan fisik, keterampilan, dan kebutuhan individu mereka. Tôi tìm mua đây. Cà vô lại cô chị đây. Kenapa beri-beri dah? Nah, izin Kak Robi, Yup. audionya Kak. Audionya. Oke Kak.
Bentar Kak. Oke Kak, kalau tidak ada Kak, izin saya lanjut ya Kak. Oke Kak. Pada sesi kita hari ini, Bapak, Ibu, kakak-kakak, peserta akan saling berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta, hasil berdiskusi dengan kelompok referensi ini, dan akan memperkaya, memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Baik Kak, saya bagikan yang link ini Kak di kolom chat ada Kak, berburu referensi ini Kak. Halo Kak. Ya, Kak. Di kolom chat ada linknya Kak, silakan Kakak masuk di kolom chat Kak. Saya bagikan kelompok dulu ya Kak. Izin dulu Kak, saya bagikan dulu. Nggak ada link kolom chat, Kak. Nanti Kakak masuk ya Kak di sana. Saya bagikan linknya dulu Kak. Link bagi kelompok dulu Kak. Kak izin Kak, linknya sudah masuk Kak di kolom chat Kak, silakan Kak. Halo Kak. Iya Kak. Kak Robi, Kak Taufik, linknya udah saya masukkan di kolom chat, silakan Kakak masuk di sana Kak. Link yang di kolom chat ya Kak, ada Kak, udah Kakak periksa Kak. Kelompok berapa Kak? Ya kelompok ini Kak, Kakak kelompok 1 ini. Berapa orang anggota ini? Berempat. Nggak ada nama. Halo Kak. Halo Ya, Kak. Kak. Ya Kak. Silakan Kakak masuk di link yang di kolom chat itu Kak. Nanti Kakak tulis nama kelompoknya. Di sini Nggak ada. Kak. Ya. Nama kelompoknya nggak ada tertera Kak. Ya nanti Kakak ketik sana Kak. Di sini kan Kakak kelompok Kakak Kak Robi, Kak Taufik, Kak Pepi, kemudian Kak Nopi. Itu karena kelompok Kakak. Ya kelompok 1 atau kelompok 2 Kak? Kelompok 1 Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, Kak. Halo, izin Kak Ranti. Izin Kak Ranti. Halo Kak Ranti. Kak Ranti, Kak Novi. Kak Ranti, Kak Novi, dan Kak Rino Amrullah. Halo. Halo Kak Ranti. Kak Rino.
Kak Ranti, Kak Rino izin. Halo Kak Ranti. Kak Ranti dan Kak Rino. Dengar suara saya Kak Rino, Kak Ranti. Silakan kakak buka kamera kakak semuanya sama audionya. Ini kelompok 2 ya Kak. Kelompok 2 Kak Ranti, Kak Novi dan kelompok Kak Rino. Kak Rino kelompok 2. Silakan kakak masuk di link sana Kak, di link kolom chat. Belum ada Kak? Ini Kak, udah masuk Kak. Udah kelihatan Kak? Silakan kakak masuk sana, kakak tulis nama teman kelompoknya. Oke Kak? Kak Jup. KPP. Ya Kak. Kamu buat tugas ke KPP. Mainkan laptopnya Kak Jupri nanti. Kau anak dong boleh laptop dong Kak. Tujuh HP nya Kak. Kak Jupri. Halo Kak Jupri. Ya Kak. Saya kelompok Kak Jupri. Pak baru dulu Pak, baru elok apa dapat apa? Chromebook. Oh, sekelompok buat tugas Kak Jupri. Mana tugasnya? Oh, di kolom napo. Chat. Di kolom chat linknya Kak Jeffrey. Loncet. Oh, tang sawah serta bedo na Kak Jupri ya. Nggak ada, orang kirim mereka apa? Kak Pasil, awak baru gabung berdua. Mainkan tuh na biasa oleh Kak Jupri. Nggak kalah Kak. Allah kirim Kak linknya Kak di kolom chat. Ya ya. Kak Jup lagi sakit Kak Jup. Kak Jepri lain nak salah akun kok. Ela nama. Selaku rumah mah. Kak Jupri lagi sakit. Nionya dia golek-golek sih Kak. Kalau sesi kita siang Kak, kalau bisa untuk ikut Zoom, ikuti. Tapi kalau tidak, dengarkan aja ya Kak. Video kameranya di off kan juga. Kalau tidak bisa ikut. Oke Kak. Karena kita lagi diskusi berlangsung ya Kak. Ya Kak, ya Kak. Siap Kak.
Kalau film tipu tadi Bang Awak dulu tipu kan? Tipu terlambat tipu. Kalau tidak terlambat tipu lah. Ceo lah Bang. Oh. Kalau ada yang biasa. Besaran dan deh. Ayo tanong lah dengan kayu mana tu. Iya lah dari malam teleponnya terlambat lah. Iya. Bang berapa?
anu ya? Izin Kak. Halo. Silakan Kakak buka kameranya semuanya Kak. Silakan Kakak buka kameranya Kak. Gimana diskusinya Kak? Sudah selesai Kak? Lah Kak. Sekelompok siapa yang akan mempresentasikan Kak? Kami kelompok 3 masih ada yang belum dijawab ini Kak Pasil. Belum bisa kami menyampaikan Kak Pasil. Ya, ada kolomnya ya kelompok 3. Masih ada yang belum kami belum bisa lagi Kak Pasil. Lempar aja ke kelompok 1 gimana Kak Pasil? Ke kelompok Kak Jepri. Izin Kak Jepri. Silakan Kakak buka kamera semuanya Kak. Silakan Kakak buka kamera semuanya Kak. Kita coba untuk mengapakan yang diskusi kita kelompokkan, kita selesaikan Kak. Kelompok siapa yang menampilkan Kak? Kita minta kelompok 3 gimana Kak? Kelompok 3. Kelompok 1 aja dulu Kak. Kak Darwati, silakan tampilkan aja itu dulu Kak Ranti. Kak Robi, Kak Budi. Coba paparkan Kak. Enggak kelompok 1 aja dulu Kak Pasil. Kelompok 1 lagi. Kak Anti mau nampilkan Kak Anti nggak bisa deh lewat HP ini Kak. Kelompok 1 aja dulu Kak.
Kak Jepri. Kak Jepri. Ya, Kak, saya minta kelompok Kak Darawati dulu ya, Kak. Kak Budi. Kak Budi, izin. Bisa Kak Budi. Bisa kita tampil Kak Budi. Ya, izin audionya, Kak. Mikrofon Kak Budi, audio Kak Budi, Kak Budi. Bisa Bu. Bisa Kak Darwati. Bisa. Bisa. Kak Darwati sebagai Moderator pematerinya ya. nanti biar saya yang moderator. Kak, izin Kak Budi, saya minta sama Kak Taufik Hidayat ya. Kak Taufik Hidayat. Moderator Kak Budi. Oh, Kak Taufik Hidayat yang moderator. Siap Kak Budi. Ya, lanjut silakan, Kak Taufik. lanjut Kak Taufik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berbagai referensi inspiratif yang akan disampaikan oleh Kak Budi. Iya. Kak Kepada Kak Darwati. Budi, persilakan. Iya. Kak Darwati, Kak Taufik. Kak Darwati. Kepada Kak Kak Budi. Darwati, dipersilakan. Kak Budi lanjutnya Kak Budi. Nggak bisa lihat di HP kecil tulisannya Kak Budi. Oh, kecil tuh Kak Darwati. Baik Iya, nggak nampak di HP. Ada bisa dengar suara? Dengar Kak Budi. Dengar. Ya, baik. Ada. Terima kasih Kak Taufik atas kesempatan yang diberikan. Baik kakak-kakak sekalian, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasan kami mengenai berbagi referensi inspiratif dalam penyajian tugas gerak. Kelompok 3 kami ada 3 orang, tadi ada Kak Darwati, kemudian saya sendiri selaku penyajinya, dan moderator tadi Kak Taufik Hidayat. Di sini kami membahas yang pertama, bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik. Dalam option yang pertama, yang A, ada menetapkan tanda dan prosedur. Bagaimana mendapatkan perhatiannya? Komunikasi verbal dan nonverbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Contohnya, menghitung 1-3 atau berteriak, mulai. Kemudian komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit juga bisa menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Tanda-tanda yang digunakan untuk lokasi mengumpulkan peserta didik, memulai dan menghentikan aktivitas. Ini dari segi tanda-tandanya. Serta mengorganisasikan kelas. Semua tanda ini penting untuk meminta perhatian peserta didik. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam belajar. Faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah suasana di dalam pembelajaran kita, termasuk peralatan-peralatan yang dipakai. Seringkali peserta didik tidak memperhatikan karena tersita perhatiannya oleh lingkungan atau memecah perhatian dalam lingkungan kelas sendiri. Seperti matras, jaring, gawang, kon, bendera, dan lain-lain. Karena mungkin bagi peserta didik ini nantinya lingkungan yang seperti itu atau peralatan yang nampak oleh peserta didik itu menjadi hal baru, sehingga mengurangi perhatian mereka kepada guru yang mengajar. Bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas bawah barangkali sangat paham ketika justru bersaing dengan objek-objek yang ada di tangan peserta didik. Jadi yang jadi perhatiannya objeknya dulu, bukan ke guru. Maksudnya. Seperti bola, tali, pemukul, reket, dan peralatan lainnya. Jadi untuk mengambil perhatiannya, Bapak Ibu nanti bisa meminta mereka melakukan
sesuatu, melakukan sesuatu dengan objek tersebut. Misalnya Bapak Ibu bisa meminta mereka meletakkan bola di lantai untuk mengalihkan kembali perhatiannya kepada guru. Kemudian dalam option ketiga yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, jadi di dalam mencari perhatian dari peserta didik, kita harus memastikan peserta didik ini mendengar dan melihat. Intinya di sini adalah pengelolaan kelas yang ada membuat mereka tidak dapat mendengar atau melihat apa yang sedang terjadi. Nah, strategi untuk mendapatkan perhatian mereka, salah satunya adalah jangan sampai meminta perhatian mereka di area yang luas. Nah, jadi kelompokkan mereka di area yang kecil. Yang pertama, untuk apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan informasi yang panjang atau baru, nah, jadi jangan di ruangan yang luas. Nah, ini penyebarannya yang saya bikin sini. Kemudian pastikan semua dapat mendengar dengan jelas. Materi yang hendak disampaikan singkat dan tugas gerak yang akan dilakukan bukan suatu yang baru bagi mereka. Nah, jadi itu bisa dapat perhatian. Jika Bapak Ibu tetap membutuhkan perhatian mereka secara penuh, mereka dapat diminta datang di area yang lebih sempit dan berkumpul dekat pada Bapak dan Ibu. Dengan demikian tugas dapat dikomunikasikan secara jelas. Nah, ini untuk perhatiannya. Kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien. Di dalam memastikan perhatian dari peserta didik, kita harus menggunakan waktu yang efisien. Nah, dalam penggunaan waktu yang efisien ini dapat dilihat dari penyajian tugas gerak harus singkat. Kemudian anak-anak kecil biasanya tidak tahan untuk tidak bergerak. Dan jika Bapak dan Ibu benar-benar harus melakukan komunikasi dengan mereka, lebih baik melakukannya sambil beraktivitas dan pada saat berpindah antar aktivitas. Nah, ini disampaikan komunikasinya untuk tingkat-tingkat kecil. Kalaupun materi yang harus disampaikan banyak, membutuhkan waktu yang panjang, sebaiknya Bapak Ibu tidak menggunakan komunikasi verbal yang lama agar perhatiannya tetap tertuju kepada kita. Kemudian jika masih mungkin untuk diatur apa yang harus disampaikan, Bapak Ibu dapat menggunakan jeda di antara aktivitas untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Nah, ini berarti. Kemudian tahap yang kedua, menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kami tadi terhukum oleh waktu, jadi belum dapat merincikan, masih dalam tahap mengkaji materi. Kami langsung saja ke opsi yang ketiga, yaitu mengenai isyarat dan atau cu dalam pembelajaran. Sebagai contohnya di sini, tadi kami kemukakan keterampilan gerak yang diajarkan mulai berlari dalam pembelajaran lari sprint. Isyarat yang digunakan bisa berupa bunyi fluid atau letusan pistol. Ini dalam perlombaan ya, bukan di dalam pembelajaran. Kemudian ada gerakan tangan. Kalau boleh juga menjadi isyarat untuk keterampilan gerak mulai berlari dalam pembelajaran lari sprint. Kemudian yang kedua, melakukan gerakan pemanasan. Di dalam gerakan pemanasan, dalam permainan mencari pasangan. Dalam misalnya kita ada pemanasan permainan mencari-cari pasangan, kita beri tepuk tangan. Untuk tepuk tangan 2 berarti pasangannya 2 orang. Atau tepuk tangannya 3 berarti 3 orang berpasangan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan di sini dalam materi yang dilempar untuk kelompok kami. Terima kasih. Dari saya kembali kepada Kak Topik. Terima kasih Kak Budi telah menyampaikan hasil presentasi. Baiklah kakak-kakak semua, apakah ada tambahan atau pertanyaan dari kelompok 3? Silakan kakak-kakak. 3 dikasih sesi 3 pertanyaan ya Kak? Ya, 3 pertanyaan Kak.
Ayo Kak, kakak yang lain silakan. Ada hand. Ajukan pertanyaannya Kak. Baiklah kakak semua, ada 3 pertanyaan. Cuma 3 pertanyaan kakak semua. Ayo Kak, kelompok 2 ada, silakan Kak, kelompok 2. Kelompok Kak Jepri. Kak Jepri. Izin Kak Jepri. Ya Kak. Ya Kak. Silakan Kak, kalau ada yang ditanyakan Kak. Udah komplit tuh Kak, nggak ada yang ditanyakan Kak. Kelompok Kak Sevi Daranti. Ya Kak, udah komplit semuanya Kak. Main komplit aja kakak mah. Iya, udah komplit. Apa yang mau ditanya deh Kak? Ya, ala lengkap satu, ala istilahnya apa? Ala padu. Contohnya, lah dua apa semuanya lengkap. Ala padu ya mahal. Soalnya Kak Robi, silakan Kak Robi. apa aku lepamu itu nak bisa diisi Kak deh. Robi, Nah, iya silakan Kak Kak Jep. Robi. Wah, nah, Iya kan Kak Jep, apa aku lepamu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sini yang namanya diskusi kelompok. Sini. Ini dari kelompok 3 ya Kak Budi ya. Ya, kelompok 3. Sudah memaparkan tentang bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Di sini pertanyaannya agak melenceng sedikit Kak Pasil. Mungkin di sini kakak semuanya mungkin ada belajar di sekolah masing-masing, terkecuali di SDLB ya. Nah, saya pernah mensurvei ke SDLB Pasil. Limpahkan ke kelompok Kak. Ya, Kak Budi, saya pernah mensurvei ke SDLB Kak Budi. Sewaktu saya mensurvei, perhatian dari peserta didik ini untuk mendapatkannya ini yang agak susah nih Kak Budi. Karena di sekolah SLB itu kan anak-anaknya sangat luar biasa semuanya Kak Budi. Luar biasanya bisa dia tertawa sendiri. the best ya. Bisa dia pipis sendiri dalam celana. Ini susah kita sebagai guru olahraga atau guru-guru kelas untuk mendapatkan perhatian ini. Ini harus ada pembinaan yang agak khusus Kak Budi. Jadi mengenai diskusi dari kelompok 3 tadi kan sini komunikasi verbal dan non verbal ya Kak Budi ya. Contohnya menghitung 1 sampai 10. Kalau di SLB itu Kak Budi bagaimana caranya Kak Budi ya? Di sini agak sulit juga, ini bisa untuk dipecahkan untuk secara bersama, bukan hanya dari kelompok 3 saja, tapi untuk kita semua nih Kak Budi. Terima kasih Kak Budi. Silakan Kak Budi. Ya, ditahan dulu dengan Kak Topik ya. Silakan Kak Topik. Kita rangkum dulu agak 3 pertanyaan tadi seperti yang disampaikan Fasil. Ya, terima kasih Kak Robi tentang pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari kakak yang lain? Di sini kita 11 orang Kak. Tentu banyak argumennya Kak. Silakan Kak. Halo. Ya Kak Jepri. Ini Kak, ini sedikit tadi menyangkut dengan pertanyaan Kak Robianto kan. Masalahnya di SLB tadi kan. Kebetulan sekali tempat tinggal saya tuh dekat dengan SLB. Jadi saya perhatikan di sana anak-anak yang di SLB itu memang mempunyai kebutuhan khusus. Cuman kebutuhan khususnya itu tersendiri masing-masing, tidak sama semuanya. Jadi masing-masing guru itu mungkin hanya
apa namanya tuh mengolah 1 atau 2, 3 murid saja satu orang guru. Jadi dipilah-pilah. Mungkin anak ini di bidangnya autis, mungkin ini gurunya. Jadi dikelompok-kelompokkan. Jadi anak di SLB itu bukan hanya satu aja kekurangannya, jadi banyak macamnya, lengkap di sana. Jadi masing-masing guru sudah mengetahui apa namanya jurusannya masing-masing. Yang guru A ini anaknya, yang guru B ini pula anaknya. Jadi gitu, Kak. Itu yang Kak tanya apa argumen Kak atau tambahan Kak Jeffrey? Apa namanya tanggapan sedikit tentang pertanyaan Kak Robianto tadi. Jawaban langsung tuh Kak Jep. Ya. Langsung Kak Jeffrey jawab ya. Saya kurang puas kayaknya Kak. Kak, itu jawaban Kak Jeffrey kasih Kak Jeffrey kasih itu. Mungkin Kak nanti bertanya, silakan Kak. Enggak ada. Silakan diaturkan dulu lewat Kak Topik. Ini kita ada moderator ini kakak-kakak sekalian. Iya. Kak Topik. Ya, terima kasih kepada Kak Jeffrey yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Robi, dan Kak Robinya kurang puas dengan pertanyaan dari Kak Jeffrey ya. Menanggapi. Kiranya Kak Taufik. Menanggapi. Iya, menanggapi. Ya. Menjawab. Kak Taufik. Kita diskusi. Di sini ini Kak Topik. Ya, Kak. Kurang puasnya di sini Kak Jeffrey. Sesuai dengan tema kita kan, bagaimana cara mendapatkan perhatian, kan itu temanya dari Kak Jeffrey. Ya. Ini temanya untuk mendapatkan perhatian yang bagaimana. Bagaimana cara mendapatkan perhatiannya. Karena kalau di SLB itu kakak semuanya, kalau kita perhatikan, kita harus betul-betul seperti anak SLB kayaknya kakak semuanya. Jadi kalau kita buat pula perhatiannya seperti anak-anak normal yang lain, mungkin verbal dan verbalnya mungkin akan tercapai ya Kak. Jadi untuk di sekolah SLB ini kita kan agak melenceng sedikit tuh. Bagaimana polanya cara untuk mendapatkan perhatian yang baik itu agar tercapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih ya Kak Robianto. Bagaimana pola cara apa tadi Kak? Perhatian Kak. Oh, perhatian untuk anak SLB. Ya. Silakan kakak-kakak yang lainnya. Baik, mungkin Kak Topik ada mungkin semacam tambahan dari Kak Dawati. Kita minta dulu masukan dari Kak Dawati kalau ada. Ya, silakan Kak Dawati. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Kak Robi tadi, kalau kita di SD, kita akan bisa memberikan murid itu tersebut, bisa dengan mudah kita memberikan perhatian. Tetapi di SDLB ini agak sulit, kata Kak Robi kan. Begini Kak Robi. Audio Kak nanti, izin Kak. Audio Kak nanti, matikan dulu Kak nanti. Lanjutkan Kak. Ya. Kalau di SDLB kita kalau di SDLB kita itu kalau di SD kita tidak ada berkebutuhan khusus anak kita. Jadi kalau di SDLB ini gurunya tersendiri, ya seperti penjelasan dari Kak Jeffrey tadi, di sana kita udah dikelompok-kelompokkan. Di SDLB satu orang guru paling banyak muridnya cuma 3 orang atau 2 orang. Jadi di sini mereka sebagai guru untuk pencapaian pembelajaran mereka berusaha untuk mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang harus dia berikan terhadap anak yang berkebutuhan. Misalnya ada anak ini seperti
seperti yang hanya ketawa-ketawa saja, kata Kak Robi tadi kan. Jadi gurunya ini masuk ke dalam dunia anak-anak tersebut. Makanya kalau dibandingkan dengan kita guru SD, kita tidak akan sanggup masuk ke dunia mereka, Kak Robi. Jadi kalau guru yang pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, mereka sudah punya trik-trik tersendiri untuk mengatasi kekurangan dari peserta didik mereka sendiri. Cuma itu tambahnya, Kak Robi. Boleh saya tambahkan sedikit lagi, Kak Topik? Boleh Kak Jeffrey. Silakan. Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Darwati tadi, kan di SLB itu kan gurunya sudah dikelompok-kelompokkan, anaknya pun sudah kelompok-kelompokkan. Jadi orang yang sudah diberi tugas dan wewenang anaknya ini, jadi tugasnya yang pertama itu dia harus mengenali terlebih dahulu apa kebutuhan anak ini. Jadi setiap anak itu, anak yang luar biasa itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda itu. Sehingga kita tuh perlu mengenali kebutuhan itu secara spesifik, atau kita itu bisa bertanya ke wali atau orang tua anak tersebut. Jadi di sana kita bisa ataupun kita bisa berkonsultasi dengan dokter. Ini ya agak lebih lebih spesifik sedikit. Kemudian hal yang perlu kita lakukan selanjutnya itu tarik perhatiannya, kita buat dia itu seolah membuat perhatian yang paling disukainya. Contohnya kita memainkan musik atau memainkan sebuah permainan atau main mobil-mobilan. Karena anak ini sifatnya kan anak-anak banget. Kebutuhannya itu memang beda dengan anak-anak yang lain yang normal kan. Itu Kak. Kembali ke topik. Ya, terima kasih Kak Jeffrey. Jawaban yang sangat luar biasa dari Kak Jeffrey. Nah, ada lagi kakak-kakak yang lain? Baik, Kak Topik. Ya, Kak Budi. Izin Kak Topik, saya nambahkan Kak Topik. Ya, silakan Kak Budi. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian karena pembahasan pertanyaannya sangat baik sekali ya, sangat bagus sesuai dengan topik materi kita pada sore hari ini. Bagaimana menarik perhatian pada anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya bahasa anak berkebutuhan khusus kita di sekolah sekarang sudah ada pendidikan inklusif. Jadi bahasa berkebutuhan khusus tidak hanya bisa ditujukan di SLB. Bisa saja anak berkebutuhan khusus ini adanya di sekolah-sekolah umum, itu bisa saja terjadi, kakak sekalian. Bagaimana cara menarik perhatiannya? Seperti bahasanya menurut saya, anak berkebutuhan khusus berarti ada salah satu hambatan, bahasanya biasanya yang dipakai hambatan yang ada di dalam kebutuhan interaksinya. Apakah itu hambatannya di pendengaran, apakah itu hambatannya di penglihatan, bergerak mungkin, atau yang lain-lain. Bagaimana cara kita menarik perhatian untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Salah satunya, yang pertama menurut saya, jadikanlah sosok kita sebagai guru yang melengkapi hambatan tersebut. Di mana terjadi hambatannya, lengkapi hambatannya sosok kita jadi seorang guru. Saya ada pengalaman contoh, siswa saya sendiri sekarang udah kelas 9 di SMP. Ini hambatannya pada mata, Kak Jeb. Ya. Matanya tidak bisa melihat jauh, tidak bisa melihat cahaya yang terlalu terang. Anak ini. Jadi kalau di ruangan terbuka dia pakai kacamata yang gelap, dan kalau mau membaca dia pakai kaca pembesar di sekolah itu. Ini real, Kak Jeb. Jadi di dalam materi lari, salah satunya saya mengadakan kawan pembimbing bagi dia. Karena trek lari kita pakai ada kisaran 50 meter, 40 sampai 50 meter di lapangan di sekolah. Jadi anak ini tidak bisa, ruangannya terbuka, dia terlalu silau, tidak tahu dia arah kemana. Tapi dia mau lari. Karena tujuan pembelajaran saya kasih dia teman di samping untuk memegang tangannya di saat dia berlari. Tolong diiringi dia, si Nanda namanya. Tolong Nanda ini kamu dampingi. Jadi ini salah satu trik juga, mengadakan atau memberi kawan sebagai pendamping atau yang bisa menjadi semacam tutor bagi anak yang berkebutuhan khusus ini bagi saya. Jadi ketika berlari
si Nanda ini dia memegang tangan atau bahu dari kawan di samping. Dia bisa mengiring larinya sehingga arahnya pas sesuai dengan track yang ditentukan di dalam pembelajaran. Kita kan lari sprint, ada tracknya. Nah, gitu triknya menurut saya Kak Jeb. Jadi intinya bagaimana kita menarik perhatian anak berkebutuhan khusus, jadikanlah sosok diri kita sebagai guru melengkapi hambatan yang dimiliki mereka. Apakah itu hambatannya pendengaran, berarti kita berikan dia pendekatan dengan meraba-raba. Atau di mana melihat saja, mungkin dia mendengar yang agak hambatan, atau dari segi lain. Mungkin itu tambahan dari saya. Kemudian, sepakat dengan yang disampaikan Kak Jeb, biasanya anak berkebutuhan khusus itu tidak didampingi secara umum. Karena tidak tercover oleh guru mungkin. Guru biasanya anak yang berkebutuhan khusus ini jangkauan pendampingan oleh guru biasanya yang harus dekat Kak Jeb. Maksudnya kalau belajar pun guru harus bisa merangkul dari bau daripada anak tersebut. Sehingga terasa anak ini apakah dia mungkin hambatannya dalam tunanetra, ketika dia dipegang dia merasa diperhatikan itu. Kita memberikan pembelajaran kepada dia dengan membaca mungkin dia mendengarkan atau mendengarkan video, tapi dia dipegang. Anak ini kita pegang, karena dia tidak bisa melihat, kita pegang, ini ibu nih, ini bapak nih yang berada di sebelah kamu nih. Dia akan merasa diperhatikan, itu maksud saya, mungkin salah satu contohnya. Jadi makanya untuk anak kebutuhan khusus itu tidak bisa banyak seperti di sekolah umum. Satu orang guru bisa mengajar sekitar 30 orang siswa. Kalau di kebutuhan khusus mungkin maksimal seperti yang Kak Jeb sampaikan tadi 3 orang saja. Itu pun guru yang memberi pengajaran harus lebih memahami lagi dengan pendidikan inklusif. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Kembali ke Kak untuk ketua. Silakan kakak semua. Terima kasih ya Kak Budi telah menjawab pertanyaan. Bagaimana pola Untuk Kak Budi. Nah, lanjutkan Kak Taufik. dan silakan berbagi Kak lain, pengalaman apakah ada aja Kak Jeb. pertanyaan? Kakak yang lain kalau masih ada pertanyaan. Nampaknya kalau Gimana Kak Rubianto? nampaknya kakak semua kalau udah turun ketua kita nggak ada lagi yang bertanya kayaknya Kak. Anda lu gitu terus Kak Pasir. Apa hasil? Nah, ayo silakan Kak Taufik. Ya ayo Kak kakak Pasir. yang lain. Kak Pasir bantu antu di kepala ketua. Ayo Kak Taufik. Ya kepada kakak lain apakah masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak Kak ada Deni, Kak Kak Taufik. Deni. Kalau tidak ada, saya tutup. Kak Rino nih, Kak Rino. Ya tutup aja Kak Taufik. Ya, baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain. Ini untuk Kak Taufik ini. Kelompok 2 ada, kelompok 2. Kelompok 2-nya ada, Kak? Kelompok 2 ada? Kak Jepri aja lagi. Kak Jepri kelompok berapa Kak Jepri? Udah tadi kan? Ada kelompok Kak Jepri, ada Kak? Apa lagi, Kak? Ada lagi yang dipresentasikan enggak? Kalau tidak saya lanjut Kak, izin Kak. Mengingat waktu Kak. Lanjut ya Kak, lanjut. Nah, izin ya Kak. Mabuk Bang Jepri Tarwi mah. Berbagi referensi penyajian tugas gerak. Bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lainnya di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan
komunikasikan isyarat Q. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian gerak pembelajaran PJOK? Silakan rasakan langsung ya kak. Kita buka untuk 2. Silakan kak. Untuk pertanyaan pertama ini kita buka sisi untuk dua orang yang silakan. Ya kak, silakan kak. Kak Rino, silakan Kak Rino. Kak Rino ada tuh. Ada? Kak Darwati? Kak Robianto? Kak Robianto? Kalau tidak ada satu orang juga boleh kak. Ayo kak. Kak Robianto? Ya silakan kak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda, bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau menurut saya kak, mengenai informasi baru yang menarik, tugas pembelajaran dalam PJOK, itu semua materi berkemungkinan semuanya sangat menarik kak. Itu tergantung kepada kita sebagai guru membawakan materi kepada siswa kak. Karena kalau seandainya guru mengelotot, otomatis anaknya mendongkol. Tapi kalau gurunya senyum, anak gembira kak. Simpel aja kak jawabannya. Terima kasih kak. Ya, makasih kak Robi. Izin masih ada lagi kak, kakak-kakak yang lainnya? Dita sebagai izin Kak Pasil, mungkin tambahan. Oke. Tambahan dari apa Kak Robi tadi. Hal-hal yang baru yang kita perdapat sekarang ini di dalam pembelajaran itu, dalam pembelajaran PJOK ini, biasanya kalau zaman dahulu kita hanya mendengarkan informasi dari guru. Tapi kalau sekarang kita bisa tayangkan video sama anak-anak peserta didik kita, Kak Pasil. Itu tambahnya karena kemajuan teknologi. Kita bisa menggunakan hal tersebut untuk memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Hanya itu tambahnya Kak Pasil. Ya, terima kasih Kak Darwati. Kalau tidak ada Kak izin saya lanjut untuk yang berikutnya. Untuk Kak Darwati nih, tepuk tangan. Apakah ada informasi yang menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Silakan Kak Jepri langsung. Apa Kak? Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Satu orang aja dari Kak Jepri udah cukup. Udah lanjut nanti ya Kak. Silakan Kak Jepri. Ya, ini ada karena penyajian tugas gerak dalam proses pembelajaran itu sangat sangat menunjang, sangat menunjang aktivitas kita dalam proses pengajaran, khususnya dalam pembelajaran PJOK ini. Karena apa? Karena dalam pembelajaran PJOK ini berhubungan pula dengan kegiatan PKG kita ini, itu banyak pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita terapkan di lapangan, Kak. Contohnya isyarat-isyarat pembelajaran tadi. Mungkin pada pelaksanaan pembelajaran kita di sekolah sebelum melakukan kegiatan PKG ini, mungkin hanya menonton mungkin hanya 1 atau 2 kan, tapi setelah kita mengikuti kegiatan yang sifatnya terjurus pada kegiatan PKG PJOK ini, jadi kita nantinya bisa lebih mengepakkan sayap lagi sewaktu pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing, Kak. Sekian Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Jepri atas jawabannya yang diberikan sangat baik sekali. Baiklah Kak, izin saya lanjutkan lagi. Pada akhir sesi kita hari ini, peserta akan saling belajar berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman
atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Udah di ujung sesi kita. Terima kasih. Baiklah kakak-kakak semua, silakan buka kameranya semua. Ayo kak, silakan kita melakukan berdoa dulu kak. Berdoa dulu kak. Kita minta Kak Arino lah untuk menutup kegiatan kita. Oke, terima kasih Kak Fasil. Ya. Mungkin dari awal sampai terakhir ya untuk pertemuan kita di modul 2.1. Semoga penyampaian materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Alangkah baiknya kita berdoa agar kita mendapat ilmu atau menambah ilmu dan kita terapkan ke peserta didik kita masing-masing. Masing-masing kita silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Terima kasih Kak Rino Amrullah. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya. Foto bersama. Foto bersama ya Kak. Kak Ketua. Kak Ketua. Ya Kak Fasil. Bisa ambil fotonya Kak. Foto. Kok gaya kok dari Bang Jepti lah. Gaya Bang Jepti. Silakan Kak Jep, gayanya Kak Jep. Kok lagi bisa gaya ini kok mah? Bisa ya. Umpi Jawi dulu sakit. Kak Robi sedang di lapangan mana ini? Apa gaya gini Kak Robi? Malau Kak buruang Robi di Kak. bawah dia. Sama gaya malau buruang Kak. Malau buruang Kak, ayo. Riko. Riko. Dadah. Ya. Nah, siap. Nah, siap. 1, 2, 3. Kita Kak. Yang keduanya Kak. Gaya nangkuk buruang lah. Kalau gaya burung tuh Bu Darwati jo, Kak Darwati jo. Ayo Kak. Sore hari kini kok gak payah menangkuk burung tuh mah. Bancaknya kita salam olahraga selang. Mantap Kak. Mantap. Salam olahraga Kak. Ya. Siap, 1, 2, 3. Udah Kak Budi? Udah tasur Ketua. Sampai tas loh. Umpuk Jawi. Jawi dulu sambil lah. Nah, kakak semuanya. Apa Jawi itu begitu mah. Izin Kak. Ya, kakak semuanya, sesi kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk kita berjumpa pada sesi tatap muka pada kegiatan kita luring nantinya pada tanggal 28 ya Kak. Saya sudahi dan saya akhiri. Tanggal 28 kita Senin udah kumpul Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, saya tutup, saya rekaman dulu ya Kak. Kak.